Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita mulai saja ya dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, pada hari ini ya, insya Allah kita akan mendiskusikan dua makalah sekaligus ya karena ini mengingat waktu juga ya. Saya kira kalau tidak dua-dua ini nampaknya tidak akan terburu ya dengan waktu begitu ya karena pertemuan kita praktis hanya beberapa kali lagi ya. Oke. Dan untuk kali ini ya seperti tadi saya sampaikan sekaligus dua ya karena pada waktu itu ya sebelum atau pada saat Ramadan nampaknya kelompok penilaian obligasi belum siap ya. Nah, sehingga sekarang ya penilaian obligasi kemudian dilanjutkan dengan penilaian saham gitu ya. Nah, untuk kesempatan pertama dipersilahkan kepada kelompok penilaian obligasi ya untuk menyampaikan makalahnya. Disilahkan. Baik Pak, terima kasih izin share screen Pak. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Deden Mulyana yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang penilaian obligasi. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raji Rizky Azkia dengan ujung NPM 177. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Padilah dengan ujung NPM 143, Muhammad Adi Darmawan dengan ujung NPM 160, Wibawa Galih dengan ujung NPM 165, Ridwan Jaki dengan NPM 158, Ananda Lutfia dengan ujung NPM 162, Elina Aulia dengan ujung NPM 168. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Padilah, yaitu tentang pengertian obligasi. Kepada Muhammad Padilah, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari obligasi. Obligasi atau bonds adalah surat berhutang atau promissory note jangka panjang atau lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ataupun pemerintah. Obligasi merupakan tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat. Obligasi atau bond juga dapat didefinisikan sebagai instrumen utang jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Berdasarkan definisi tersebut, obligasi memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan masa berlaku dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang membeli obligasi disebut sebagai pemegang obligasi atau bondholder dan merupakan perusahaan yang memberi pinjaman atau pihak kreditur atau pemegang obligasi. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan utama memperoleh return dan atau yield yang diharapkan diterima di masa datang. Dalam hal ini, selain menerima kupon secara rutin pada saat pelunasan obligasi oleh penerbit obligasi, pemegang obligasi juga akan menerima kembali pokok obligasi. Next.
Selanjutnya ada karakteristik obligasi. Obligasi adalah salah satu instrumen investasi yang berupa surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Obligasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari instrumen investasi lainnya, seperti saham atau deposito. Berikut adalah penjelasan tentang karakteristik obligasi. Yang pertama ada nilai nominal atau face value. Adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi. Pada saat obligasi tersebut jatuh tempo, nilai nominal biasanya sama dengan harga penawaran perdana atau initial offering price. Obligasi kecuali jika obligasi tersebut dijual dengan diskon atau premium, nilai nominal juga menentukan besarnya kupon atau bunga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Yang kedua ada tingkat bunga atau coupon rate. Adalah persentasi dari nilai nominal yang akan dibayarkan sebagai bunga kepada pemegang obligasi. Secara periodik, tingkat bunga dapat bersifat tetap atau fix, atau variabel atau floating, tergantung pada jenis obligasi yang diterbitkan. Tingkat bunga juga mencerminkan risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh pemegang obligasi. Semakin tinggi risiko obligasi, semakin tinggi pula tingkat bunga yang ditawarkan dan sebaliknya. Yang kedua, ada pembayaran bunga atau coupon payment. Adalah jangka waktu antara pembayaran bunga yang pertama sampai pembayaran bunga yang terakhir. Periode pembayaran bunga dapat bervariasi mulai dari bulanan, triwulan, semesteran, hingga tahunan, tergantung pada kesepakatan antara penerbit dan pemegang obligasi. Periode pembayaran bunga juga mempengaruhi arus kas dan likuiditas obligasi. Semakin sering periode pembayaran bunga, semakin tinggi arus kas dan likuiditas obligasi dan sebaliknya. Yang keempat ada jatuh tempo atau maturity date. Adalah tanggal di mana penerbit obligasi harus melunasi pokok hutang kepada pemegang obligasi. Jatuh tempo obligasi dapat berkisar dari beberapa bulan hingga puluhan tahun. Tergantung pada jenis obligasi yang diterbitkan. Jatuh tempo obligasi yang mempengaruhi durasi dan sensitivitas obligasi terhadap perubahan suku bunga. Semakin panjang jatuh tempo obligasi, semakin tinggi durasi dan sensitivitas obligasi dan sebaliknya. Lalu yang kelima ada rating obligasi. Adalah penilaian yang diberikan oleh lembaga independen mengenai kemampuan penerbit obligasi untuk membayar bunga dan pokok utang secara tepat waktu. Rating obligasi biasanya mengamankan skala huruf, mulai dari AAA, yaitu tertinggi, hingga D, terendah, untuk menunjukkan kualitas kredit obligasi. Rating obligasi juga mempengaruhi harga dan yield obligasi di pasar sekunder. Semakin tinggi rating obligasi, semakin tinggi pula harga dan semakin rendah yield obligasi, dan sebaliknya. Yang terakhir ada jenis obligasi. Adalah klasifikasi obligasi berdasarkan penerbit, prinsip, atau fitur tertentu. Beberapa contoh dari jenis obligasi adalah obligasi pemerintah, obligasi korporasi, obligasi daerah, dan obligasi konvensional, obligasi syariah, obligasi konversi, obligasi tanpa bunga, dan obligasi berbunga mengambang. Jenis obligasi menentukan karakteristik, risiko, dan imbal hasil yang berbeda-beda bagi pemegang obligasi. Selanjutnya ada klasifikasi obligasi. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dapat diklasifikasikan kepada beberapa jenis, yakni sebagai berikut. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama ada obligasi pemerintah, yaitu treasury bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat di suatu negara oleh karena kita mengasumsikan bahwa pemerintah pasti melakukan pembayaran. Maka obligasi ini tidak memiliki risiko kegagalan. Yang kedua ada obligasi perusahaan atau corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berbeda dengan treasury bond yang tidak memiliki risiko kegagalan. Obligasi ini justru memiliki risiko kegagalan. Ketiga ada obligasi pemerintah daerah atau municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan daerah dari suatu negara. Berbeda dengan treasury bond, obligasi ini justru memiliki risiko kegagalan sebagaimana halnya pada corporate bond. Selanjutnya ada obligasi luar negeri atau foreign bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, negara lain, atau perusahaan asing
Pemegang obligasi ini juga akan menghadapi risiko kegagalan, sebagaimana pada pemegang corporate bond dan municipal bond. Lalu selanjutnya ada berdasarkan kupon yang diberikan, jenis-jenis obligasi dapat dikasihkan sebagai berikut. Yang pertama ada obligasi berkupon 0 atau zero coupon bond, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga, tetapi menjual dengan diskon besar dan nilai nominalnya dan memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk apresiasi harga. Yang kedua ada obligasi yang tidak berkupon 0 atau non-zero coupon bond, atau obligasi yang membayar kupon atau coupon paying bond, yaitu obligasi yang memberikan kupon sejumlah tertentu yang dibayarkan secara rutin pada setiap waktu tertentu. Dalam hal ini, kupon obligasi dapat diberikan setiap tahun atau annual coupon bond, atau setiap setengah tahun atau semi-annual coupon bond. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fadilah yang telah memaparkan materinya dengan baik. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis obligasi yang akan disampaikan oleh Saudara Adi Darmawan. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya untuk saya menyampaikan tentang jenis-jenis obligasi. Instrumen investasi ini memiliki berbagai macam pilihan. Jenis-jenis obligasi terbagi berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, obligasi berdasarkan nominalnya. Yang kedua, berdasarkan penerbitnya. Yang ketiga, berdasarkan sistem pembayaran bunga obligasi. Yang keempat, ada berdasarkan imbal hasil yang didapatkan. Baik, agar tidak bingung ya, berikut penjelasannya. Yang pertama, obligasi berdasarkan nominal. Jika diamati berdasarkan nominalnya, investasi obligasi dibagi lagi ya menjadi dua. Yang pertama ada obligasi konvensional. Ini merupakan surat utang yang menyimpan jumlah nominal sangat besar, yakni berkisar 1 miliar untuk setiap slot. Yang kedua ada obligasi retail. Sebaliknya ya, jenis ini merupakan surat utang yang mempunyai total nominal kecil, hanya sekitar 1 juta saja. Yang kedua ada obligasi berdasarkan penerbitnya. Apabila dilihat dari penerbitnya, investasi obligasi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada corporate bonds, yang kedua ada government bonds, yang ketiga ada municipal bonds. Berikut penjelasannya ya. Corporate bonds, surat obligasi jenis ini diterbitkan oleh perusahaan seperti pemerintah atau BUMN, serta perusahaan swasta dengan rentang waktu 1 tahun. Yang kedua, government bonds. Surat obligasi jenis tersebut dikeluarkan oleh pemerintah. Surat pertama diterbitkan di Indonesia pada bulan Agustus 2006. Contoh obligasi berikut ada 4, yaitu obligasi negara retail Indonesia. Yang kedua, suku retail. Yang ketiga, saving bond retail. Yang keempat, ada suku tabungan. Yang ketiga, ada municipal bonds. Surat obligasi jenis ini diterbitkan pemerintah daerah sebagai modal program pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga. Contoh surat obligasi berdasarkan pembayaran bunga dibagi lagi ya menjadi 4. Ada zero coupon bond, yang kedua ada obligasi kupon, yang ketiga ada kupon tetap, yang keempat ada kupon mengambang. Baik, berikut penjelasannya. Zero coupon bond adalah ragam surat utang tanpa nilai kupon, sehingga tidak ada yang dilunasi secara berkala. Secara umum, investor yang berinvestasi pada jenis ini akan mendapat keuntungan dari selisih harga jual diskonto, serta harga awal surat saat jual beli. Tenornya pun berbeda-beda ya, mulai dari 1 hingga 10 tahun. Jadi Anda yang menentukan dan menyepakati dengan penerbitnya. Yang kedua ada obligasi kupon. Obligasi kupon adalah surat utang yang membayar kupon atau bunga secara berkala hingga masa akhirnya. Yang ketiga
Ada obligasi fix kupon atau juga bisa disebut dengan kupon tetap. Obligasi kupon tetap adalah surat utang yang dapat membayarkan bunga atau kupon secara berkala dan jumlahnya tetap hingga jatuh tempo. Yang keempat, ada kupon mengambang. Jenis ini memberikan kesempatan pada investor untuk mendapatkan bunga atau kupon dengan jumlah yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pada saat pembayaran kupon pertama, kupon atau bunga tersebut merupakan batas minimal untuk kupon-kupon selanjutnya hingga jatuh tempo. Yang keempat, ada jenis obligasi berdasarkan imbal hasil yang didapatkan ya. Jika berdasarkan penilaian obligasi atau hasil keuntungan yang didapatkan pemegang surat utang, jenisnya itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu konvensional dan obligasi syariah. Konvensional adalah jenis surat utang tersebut menggunakan sistem bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Yang kedua, obligasi syariah. Jika Anda memilih berinvestasi pada obligasi syariah, Anda akan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah untuk mendapatkan keuntungan. Setiap pengelolaan dana menerapkan prinsip syariah Islam, sehingga di dalamnya tidak terdapat unsur riba. Pembayaran nisbah tetap dilakukan oleh perusahaan secara berkala hingga jatuh tempo. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Adi Darmawan yang telah memaparkan materinya dengan baik. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu tentang yield obligasi yang akan disampaikan oleh Saudari Ananda Lutfia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Sangat Baik, terima jelas. kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Langsung saja ke materi ya. Untuk yield obligasi sendiri merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap karena nilainya akan sangat berkaitan dengan tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Yulianti dan Handayono pada tahun 1996 mengemukakan bahwa yield obligasi adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari seluruh penerimaan bunga dan nilai nominal obligasi dengan harga obligasi. Dalam hal ini, yield bisa dikategorikan sebagai pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Besaran yield akan sama dengan coupon rate atau bunga kupon yang dinyatakan dalam presentase. Hal tersebut menurut Samsul pada tahun 2008. Yield obligasi merupakan faktor terpenting untuk pertimbangan investor dalam melakukan pembelian obligasi sebagai instrumen investasinya. Pada dasarnya, kondisi perekonomian mempengaruhi kondisi pasar modal. Faktor-faktor makro seperti produk domestik bruto, laju pertumbuhan inflasi dan tingkat suku bunga mempengaruhi yield obligasi juga. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan kondisi internal perusahaan seperti peringkat obligasi pada perusahaan itu sendiri. Next. Boleh di next, operator? Di sini ada macam-macam dari yield obligasi. Yang pertama ada nominal yield obligasi. Nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan coupon rate atau tingkat kupon adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Misalkan suatu obligasi memberikan kupon sebesar 15%, berarti nominal yield untuk obligasi tersebut adalah 15%. Next. Yang kedua ada current yield obligasi. Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Nah, untuk ininya sendiri, untuk rumusnya sendiri adalah penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Next. Yang ketiga ada yield to maturity.
Yield to maturity adalah tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. Yield to maturity diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Untuk rumusnya sendiri, P dengan jumlah CI per 2 dibagi 1 tambah YTM per 2 pangkat 2 ditambah PP per YTM 1 tambah YTM per 2 pangkat 2N dalam rentang waktu T sama dengan 1 sampai 2N. Untuk P sendiri merupakan harga obligasi pada saat ini. Nah, untuk N adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI merupakan pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya. YTM adalah yield to maturity. PP-nya adalah nilai par dari obligasi. Dalam hal ini, kupon obligasi diasumsikan dibagikan setiap semester. Next. Yang keempat ada yield to call. Yield to call adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang dibeli kembali atau callable. Obligasi ini membolehkan emiten untuk bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang sudah diterbitkannya dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Biasanya obligasi yang mempunyai peluang besar untuk dilunasi sebelum jatuh tempo adalah obligasi yang dijual pada harga premi. Contohnya, obligasi kuponnya tinggi dan mempunyai harga pasar di atas nilai parnya. Untuk rumusnya sendiri tidak jauh beda, hanya di sini ada perbedaan di YTC dan PC-nya ya. Untuk YTC-nya adalah yield to call dan juga PC-nya adalah call price obligasinya. Seperti itu. Yang kelima ada realize next. Yang selanjutnya ada realize horizon yield. Nah, untuk realize horizon yield adalah yield yang terrealisasi atau tingkat return harapan investor dari sebuah obligasi bila obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum jatuh temponya. Selain itu, yield yang terrealisasi dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat return yang bisa diperoleh investor dengan menggunakan strategi perdagangan tertentu. Rumus yield terrealisasi seperti sama seperti yang ada di layar. Nah, untuk P-nya sendiri merupakan harga pasar obligasi saat ini. R-nya merupakan yield yang terrealisasi. Untuk CI-nya merupakan pendapatan kupon per tahun. H-nya untuk periode investasi obligasi dalam tahun. Dan PF-nya merupakan harga jual obligasi di masa yang akan datang. Untuk belum. Mohon maaf. Nah, untuk kegunaannya sendiri, jadi dapat disimpulkan untuk kegunaannya sendiri untuk nominal yield tadi mengukur tingkat kupon, untuk current yield untuk mengukur tingkat pendapatan sekarang, yield to maturity untuk mengukur tingkat return harapan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo, yield to call untuk mengukur tingkat return harapan untuk dilunasi sebelum jatuh tempo, dan realize horizon untuk mengukur tingkat return. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ananda yang telah memaparkan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penilaian obligasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Penilaian obligasi sebuah instrumen investasi jangka panjang mempunyai karakteristik penilaian yang spesifik dan berbeda dengan instrumen investasi lainnya seperti saham. Konsep penilaian obligasi yang bentuk pendapatannya dikenal dengan istilah yield, pada dasarnya dikembangkan atas dasar intrinsik dari nilai tersebut. Selain itu, besaran aliran dana yang dihasilkan dari kupon atau suku bunga obligasi tersebut merupakan faktor penting dalam penilaian sebuah obligasi. Beberapa istilah kunci yang berkaitan dengan obligasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai nominal atau par value. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi
Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Misalnya, suatu obligasi mempunyai nilai nominal sebesar 1 juta rupiah, maka pada saat jatuh tempo, pemegang obligasi akan menerima uang pengembalian sebesar 1 juta rupiah di luar bunga. Yang kedua yaitu kupon tingkat bunga. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam presentasi berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalnya, suatu perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga sebesar 20% yang akan dibayarkan setiap tahun selama 10 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh pembayaran bunga sebesar 20% kali 1 juta rupiah, jadi hasilnya sama dengan Rp200.000 setiap tahun selama 10 tahun. Periode pembayaran akan ditentukan oleh pihak penerbit obligasi, misalnya setiap 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Tiga, jatuh tempo. Jangka waktu atau jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Pada saat tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi pemegang obligasi sebesar nominalnya. Bisa di next. Nilai obligasi. Nilai obligasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai maturity obligasi atau maturity value. Nilai maturity atau nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity mewakili nilai par value atau nilai tampang dari obligasi. Yang kedua yaitu nilai pasar obligasi atau market value. Nilai pasar obligasi adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga ada nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau nilai fundamental adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak dapat dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Obligasi dapat berupa obligasi kupon atau kupon bond, dan obligasi dengan diskon murni, pure discount bond. Obligasi kupon adalah obligasi yang membayar kupon, yakni bunga yang dibayarkan oleh obligasi untuk setiap periode tertentu. Obligasi dengan diskon murni, pure discount bond, merupakan obligasi yang tidak membayar kupon sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Nilai intrinsik suatu obligasi akan sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dari obligasi tersebut. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Wibowo Galih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang tingkat bunga dan harga obligasi. Tingkat bunga dan harga obligasi memiliki hubungan yang berlawanan. Ketika tingkat bunga naik, maka harga obligasi cenderung turun. Dan sebaliknya, ketika tingkat bunga turun, maka harga obligasi cenderung naik. Ini disebut sebagai risiko suku bunga. Mengapa risiko suku bunga bisa terjadi? Dikarenakan investor selalu mencari yield atau imbal hasil terbaik untuk investasi mereka. Jika tingkat bunga naik, maka obligasi baru yang diterbitkan akan menawarkan kupon atau bunga obligasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, obligasi lama menjadi kurang menarik dan harganya turun agar yield-nya tetap kompetitif. Kemudian di perubahan biaya kesempatan atau opportunity cost-nya, ketika tingkat bunga naik, maka biaya kesempatan memegang obligasi yang memberikan yield lebih rendah menjadi lebih tinggi. Investor dapat memperoleh imbal hasil yang lebih baik dengan berinvestasi di instrumen lain yang memberikan bunga lebih tinggi, sehingga harga obligasi harus turun untuk menyesuaikan yield-nya. Rumus yield to maturity atau YTM adalah C tambah F min P per N per F plus P per 2, di mana C adalah kupon tahun obligasi, F adalah nilai nominal obligasi, P adalah harga pasar obligasi, dan N adalah jumlah tahun hingga jatuh tempo. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Wibowo Galih yang telah memaparkan materinya.
Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Ridwan Jaki. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materi berikutnya adalah pengelolaan portofolio obligasi. Pengelolaan portofolio obligasi ini memiliki 3 teori. Yang pertama adalah teori harapan atau ekspektasi teori. Yang kedua ada teori preferensi likuiditas. Yang ketiga ada teori preferensi habitat. Yang pertama adalah teori harapan. Teori harapan atau teori ekspektasi merupakan teori yang mencoba untuk memprediksi suku bunga jangka pendek. Apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan suku bunga jangka panjang saat ini. Teori ini menunjukkan bahwa seorang investor mendapatkan jumlah bunga yang sama dengan berinvestasi dalam 2 kali investasi obligasi 1 tahun berturut-turut versus berinvestasi dalam satu obligasi 2 tahun hari ini. Dalam teori harapan, tingkat bunga obligasi jangka panjang selama N periode akan sama dengan nilai rata-rata bunga jangka pendek dari obligasi tersebut selama N periode yang sama. Lalu yang kedua ada teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas berpendapat bahwa orang lebih suka menyimpan aset dalam bentuk liquid, seperti uang tunai dibandingkan aset yang kurang liquid seperti obligasi, saham, atau real estate. Hasilnya adalah investor mengharapkan premi yang lebih besar. Jika semua hal dianggap sama, karena menanggung kerugian likuiditas dalam jangka panjang. Kecenderungan ini terutama disebabkan oleh ketidakpastian masa depan. Dengan memiliki aset liquid, individu, dunia usaha, dan investor dapat menavigasi perubahan keuangan dan ekonomi yang tidak terduga dengan lebih baik, terutama selama masa krisis. Tingkat bunga akan mencerminkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan, ditambah dengan premi liquid atau risiko. Untuk mendorong investor meminjamkan dananya dalam jangka panjang, perusahaan harus bisa memberikan premi likuiditas kepada investor yang memberikan pinjaman jangka panjang. Perbedaan antara teori preferensi likuiditas dengan teori harapan adalah ketidakpastian tingkat bunga yang diharapkan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, teori preferensi habitat. Investor mempunyai preferensi terhadap sektor maturitas atau habitat tertentu dan mereka akan beralih ke maturitas lain jika terdapat imbalan yang lebih memadai. Pada teori preferensi habitat, bentuk kurva yield akan ditentukan oleh tingkat bunga di masa yang datang dan premi risiko. Karena asumsinya investor mau mengubah preferensi sektor maturitasnya jika ada imbalan yang memadai. Next. Lalu yang berikutnya adalah struktur risiko tingkat bunga. Struktur risiko tingkat bunga biasanya disebut dengan yield spread, yang diartikan sebagai hubungan antara yield obligasi dengan karakteristik tertentu yang dimiliki obligasi, seperti kualitas, callability, kupon, dan mudah tidaknya obligasi diperjualbelikan atau marketability. Besarnya yield spread dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan kualitas. Untuk mengetahui kualitas obligasi, kita bisa melihat rating kualitas obligasi yang disusun berdasarkan besarnya risiko kegagalan pembayaran atau risk of default. Kualitas obligasi sangat mempengaruhi yield spread karena risiko kegagalan pembayaran atau default risk. Obligasi dengan peringkat kualitas tinggi cenderung memiliki yield yang lebih rendah karena investor menganggapnya lebih aman. Sementara obligasi dengan peringkat kualitas rendah memiliki yield yang lebih tinggi karena tingkat risiko yang lebih tinggi juga. Lalu yang kedua ada perbedaan dalam bentuk call provision. Obligasi yang callable akan memberikan YTM atau yield to maturity yang lebih tinggi dari obligasi non-callable. Obligasi callable memberikan hak kepada penerbit untuk menebus obligasi sebelum jatuh tempo dengan harga tertentu. Kehadiran opsi ini akan meningkatkan risiko bagi investor karena obligasi dapat dipanggil kembali oleh penerbit jika suku bunga turun, yang dapat mempengaruhi atau mengurangi pengembalian investasi. Sebagai imbalannya, obligasi callable biasanya menawarkan yield yang lebih tinggi daripada obligasi non-callable untuk mengkompensasi risiko ini. Lalu yang ketiga adalah perbedaan tingkat kupon yang diberikan. Obligasi yang memberikan kupon yang relatif lebih kecil akan cenderung memberikan return berbentuk capital gain yang lebih besar. Tingkat kupon yang rendah biasanya menunjukkan obligasi yang lebih rendah risikonya juga, karena penerbit tidak perlu membayar bunga yang tinggi kepada investor.
Namun, obligasi dengan tingkat kupon yang lebih rendah juga cenderung memiliki harga yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Oleh karena itu, dalam situasi di mana suku bunga turun, obligasi dengan kupon yang lebih rendah cenderung mengalami kenaikan harga yang lebih besar yang dapat menghasilkan capital gain yang lebih besar juga bagi para investor. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah perbedaan di kemudahan diperdagangkan. Kemudahan diperdagangkan dapat mempengaruhi likuiditas obligasi, yang dapat mempengaruhi yield spread juga. Obligasi yang mudah diperdagangkan memiliki risiko likuiditas yang lebih rendah, karena investor dapat dengan mudah membeli atau menjualnya di pasar. Sebaliknya juga, obligasi yang kurang dapat memiliki yield spread yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko kurangnya kemudahan diperdagangkan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ridwan Jaki yang telah memaparkan materinya dengan baik. Untuk materi berikutnya yaitu tentang pengelolaan strategi obligasi yang akan disampaikan oleh Saudari Helina. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya materi mengenai strategi pengelolaan obligasi. Pemilihan strategi yang akan digunakan sangat bergantung kepada preferensi resiko, pengetahuan tentang pasar obligasi, dan tujuan dari investasi yang ingin dicapai oleh investor. Yang pertama itu ada strategi pengelolaan pasif, yang dimana strategi pasif ini didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien, sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Investor yang menganut strategi pasif tidak secara aktif mencari kemungkinan strategi perdagangan tertentu yang bisa menghasilkan return abnormal. Oleh karena itu, strategi pasif didasari oleh asumsi bahwa harga obligasi sudah ditentukan secara fair, maka strategi pasif menggunakan informasi-informasi yang ada sekarang, bukan informasi-informasi yang bersifat estimasi. Strategi yang termasuk pendekatan pasif dalam pengelolaan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan dan strategi indeks atau indexing pasar. Yang pertama itu beli dan simpan. Investor yang memiliki strategi beli dan simpan berarti ia berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Investor tersebut secara hati-hati memilih obligasi yang dibentuk dalam portofolionya dan investor tidak berusaha memperdagangkan obligasi tersebut untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Sehingga faktor penting dalam strategi beli dan simpan adalah pemilihan obligasi yang sesuai dengan kebutuhan investor. Lalu yang kedua, mengikuti indeks pasar. Salah satu alternatif strategi pasif selain strategi beli dan simpan adalah strategi mereplikasi kinerja pasar. Pada pasar yang efisien, investor tidak akan mampu memperoleh keuntungan abnormal karena harga obligasi sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada satupun investor mampu mendapatkan return yang lebih besar dari return pasar, sehingga investor akan membentuk portofolio yang sesuai dengan kinerja pasar. Yang ketiga itu ada strategi imunisasi. Strategi imunisasi ini merupakan strategi yang berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Risiko harga merupakan risiko yang berasal dari hubungan yang terbalik antara harga obligasi dengan tingkat bunga. Artinya, semakin rendah tingkat bunga, maka harga obligasi akan semakin tinggi. Sedangkan risiko reinvestasi merupakan risiko yang berasal dari ketidakpastian mengenai tingkat investasi terhadap pendapatan kupon yang akan diterima di masa yang akan datang. Jika tingkat bunga mengalami penurunan, maka tingkat reinvestasi akan turun dan harga obligasi akan naik. Sehingga kedua komponen risiko tingkat bunga tersebut mempunyai dampak yang berbeda terhadap obligasi. Oleh karena itu, investor dapat menggunakan kedua komponen risiko tingkat bunga untuk menghilangkan risiko tingkat bunga. Lalu selanjutnya ada strategi pengelolaan aktif. Tidak semua investor merasa puas hanya dengan memperoleh pendapatan tetap. Ada beberapa investor yang masih berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan return yang lebih besar dengan pengelolaan aktif obligasi. Baik itu dengan cara mengestimasi perubahan tingkat bunga maupun dengan mengidentifikasi berbagai obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya. Oleh karena itu, perbedaan antara strategi pasif dan aktif dari data yang diperlukan, jika pada strategi pasif data yang diperlukan sudah diketahui pada saat menentukan analisis seperti tingkat bunga, maturitas, kualitas YTM. Tetapi pada strategi aktif data yang diperlukan belum diketahui dengan pasti karena sifatnya masih estimasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Herlina yang telah memaparkan materinya dengan baik. Untuk materi berikutnya yaitu tentang studi kasus yang akan disampaikan oleh Saudara Ridwan Jaki. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kembali kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan studi kasus kelompok kami. Studi kasus yang kelompok kami bawa merupakan berjudul pengaruh pandemi COVID-19 dan nilai tukar rupiah terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia. Saham emiten-emiten di Bursa Efek dikelompokkan ke dalam satu indeks. Di Indonesia, indeks utama yang dijadikan acuan untuk mengukur kinerja pasar saham adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks harga saham gabungan merupakan pintu dan permulaan pertimbangan untuk melakukan investasi. Sebab dari IHSG, investor mampu mengetahui situasi secara umum dalam pasar modal, serta dapat membantu investor dalam memprediksikan kecenderungan harga saham, setidaknya tidak hanya dalam menggunakan tren indeks harga saham saja, melainkan juga dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi indeks harga saham tersebut, seperti pendapatan, dividen, financial leverage, dan karakteristik pada pasar modal itu sendiri. Perubahan dan pergerakan IHSG dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari current ratio, dividend payout ratio, return on investment, dan lain-lain. Sedangkan menurut Blanchard tahun 2006, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi indeks saham, antara lain yaitu kondisi makroekonomi, kestabilan politik, dan kondisi ekonomi global. Kondisi makroekonomi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan secara seketika, melainkan secara perlahan dan dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh perubahan faktor makroekonomi tersebut karena investor lebih cepat bereaksi. Ketika perubahan makroekonomi ini terjadi, investor akan memperhitungkan dampaknya baik positif maupun negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan. Kemudian, investor akan mengambil keputusan untuk membeli, menjual, atau menahan saham yang bersangkutan. Sehingga, harga saham akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan faktor variabel makroekonomi daripada kinerja perusahaan yang bersangkutan. Pada saat ini, hampir semua negara di dunia ini menganut perekonomian terbuka, yang artinya membuka diri terhadap sistem perdagangan dan sistem keuangan internasional. Perekonomian terbuka ini pada akhirnya akan berdampak kepada meluasnya hubungan antara suatu negara, baik hubungannya secara bilateral maupun secara multilateral. Perluasan hubungan antara negara ini akan berdampak pada sensitifnya perekonomian dalam negeri. Pada perekonomian terbuka, nilai tukar merupakan variabel makroekonomi yang sangat penting, dikarenakan nilai tukar dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Semakin kuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka semakin baik pula perekonomian Indonesia. Begitu pula sebaliknya, ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, maka perekonomian Indonesia akan semakin buruk. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi seluruh kegiatan ekonomi. Kestabilan nilai tukar cenderung akan menguatkan harga saham. Nah, pada tanggal 26 Maret 2020, IHSG sempat terkoreksi akibat pandemi COVID-19 sebesar 10,19%. Kemudian IHSG terus berfluktuasi di sepanjang akhir bulan Maret sampai dengan September dengan kisaran sebesar minus 5,01% hingga 4,76%. Dan harga penutupan senilai Rp4.414 hingga Rp5.371. Pergerakan IHSG ini semakin terjadi selain karena pandemi COVID-19 yang masih meningkat, tetapi juga karena adanya faktor potensi Bank Indonesia yang akan memangkas suku bunga di kuartal terakhir tahun 2020, serta berita perkembangan vaksin 19 yang masih menjadi bisa faktor pergerakan IHSG. Selama pandemi COVID-19 berlangsung pada 2 Maret sampai dengan 30 Maret 2020, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat telah terdepresiasi sebesar 2,75% sampai 4,57%. Sebelum naiknya dolar AS Amerika,
dolar AS akibat dari COVID-19, nilai tukar rupiah per dolar AS berada pada kisaran Rp13.572 sampai dengan Rp14.347 per 1 US dollar di bulan Januari sampai bulan Februari. Kemudian nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat mulai melemah pada pertengahan bulan Maret sampai akhir bulan Mei dengan kisaran 14.000 sampai 16.600 per US dollar. Lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat koreksi kembali pada awal bulan Juni hingga akhir bulan September dengan kisaran Rp13.870 sampai dengan Rp14.900 per US dollar. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada posisi rentan selama pandemi COVID-19 akibat dari ketidakpastian di pasar global yang memicu sentimen negatif terhadap investor untuk mengalihkan dananya kembali ke negara Indonesia. Fluktuasi nilai tukar mata uang pada satu negara juga dapat berpengaruh terhadap harga saham, yang mana hal ini akan mempengaruhi psikologis investor. Harinowo tahun 1994 menyatakan bahwa faktor psikologis yaitu adanya ekspektasi atau perkiraan para pelaku pasar mengenai perkembangan nilai tukar saham di masa yang datang. Dengan membeli nilai tukar mata uang sedang rendah dan kemudian menjualnya setelah nilai mata uang tersebut naik atau sebaliknya. Sehubungan dengan hal itu, jika nilai tukar meningkat, maka investor cenderung untuk menjual sahamnya atau menyimpan uangnya terlebih dahulu. Akibatnya, harga saham cenderung akan turun. Demikian juga sebaliknya, bila nilai tukar turun, maka investor cenderung membeli saham, sehingga harga saham cenderung akan meningkat. Dengan catatan bahwa investor dapat diasumsikan menginvestasikan asetnya melalui media Bursa Efek Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ridwan Jaki yang telah menyampaikan studi kasusnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kita lanjut saja ke sesi tanya-jawab. Izin bertanya, Pak, untuk sesi tanya-jawab, apa di kolom komentar atau langsung dijawab, Pak? Jadi begini, Razi ya, izin ya, untuk Iya, Pak. kaitannya dengan tanya-jawab, nanti setelah presentasi makalah yang kedua ya, jadi sekaligus. Jadi untuk kali ini saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada kelompok dalam hal ini untuk penilaian saham ya, untuk penilaian saham terlebih dahulu ya. Oke. Baik, untuk kelompok penilaian saham ini barangkali sudah siap ya. Ananda sudah hadir, Ananda Zulkarnain? Tidak hadir ya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Ya, oke. Ya, kalau sudah hadir ya, berikut juga untuk siapa? Lisna, Salsabila, Restina, Wilma, Tasya, Syaki, dan Muhammad Asar ya. Sudah hadir semua ya. Oke, untuk itu saya berikan kesempatan kepada kelompok penilaian saham terlebih dahulu ya untuk menyampaikan materinya. Disilakan. Bapak mohon izin share screen. Ya, silakan. Apakah sudah muncul? Mohon maaf. Sudah ada. Baik. Baik, mungkin bisa kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Yang terhormat Prof. Deden selaku dosen pengampu mata kuliah teori investasi dan portofolio, serta seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, pastinya sudah mengetahui apa itu saham dan bagaimana cara menilai saham. Karena sempat disinggung juga waktu pertemuan-pertemuan kemarin. Lantas, apa sih penilaian saham itu secara lebih lanjut? Nah, perkenalkan pada kesempatan kali ini,
kami dari kelompok 2 bersama dengan saya Seki Purnama Rizky selaku moderator. Next. Dan rekan-rekan saya Ananda Zulkarnain, Lisna Ira Susilewati, Salsabila Gantiara, Restina Rusmayanti, Wilma, Tasya, dan juga Muhammad Acar akan membawakan materi mengenai penilaian saham. Next. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan penilaian saham tersebut? Akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila. Kepada Saudari Salsabila, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Saya akan menyampaikan materi mengenai penilaian saham. Penilaian saham merupakan langkah penting dalam teori investasi dan portofolio. Tujuannya untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham, yaitu nilai sebenarnya yang seharusnya dimiliki oleh saham tersebut. Penilaian saham merupakan langkah penting dalam teori investasi dan portofolio. Tujuannya untuk menentukan nilai suatu saham. Terdapat dua metode penilaian saham, yaitu yang pertama, analisis fundamental atau analisis kinerja keuangan perusahaan, prospek, dan kondisi ekonomi makro. Dengan itu, investor dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman mendalam tentang nilai aktual perusahaan, bukan hanya tentang tren pasar atau sentimen saat ini. Dalam analisis fundamental terdapat beberapa metrik yang digunakan, yaitu rasio-rasio keuangan, analisis laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan pendapatan dan laba, aset dan liabilitas perusahaan, dan keunggulan kompetitif dan prospek masa depan. Yang kedua, ada analisis teknikal atau analisis pergerakan harga saham di masa lalu untuk mengetahui pergerakan harga saham di masa depan. Analisis teknikal menggunakan berbagai indikator dan pola grafik untuk membantu investor dalam menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi penilaian saham terdiri dari yang pertama, kinerja keuangan perusahaan, seperti laba, pendapatan, dan rasio keuangan lainnya. Yang kedua, prospek industri, yaitu pertumbuhan industri dan peluang pasar. Yang ketiga, kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik. Yang keempat, sentimen investor, seperti permintaan dan penawaran saham di pasar. Yang kelima, resiko, seperti resiko bisnis, resiko finansial, dan resiko pasar. Kemudian nilai intrinsik dan nilai pasar. Dalam penilaian saham dikenal adanya 3 jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham atau emiten. Yang kedua, nilai pasar, nilai saham di pasar. Yang ketiga, nilai intrinsik atau teoritis saham, seperti misalnya nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Investor berkepentingan mengetahui, sebentar. Maaf. Investor berkepentingan untuk mengetahui nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham bersangkutan, overvalue atau undervalue. Dalam menentukan perbandingan nilai intrinsik dan nilai pasar adalah jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut overvalue dan investor sebaiknya menjual saham tersebut. Yang kedua, jika nilai pasar lebih kecil dari nilai intrinsik, berarti saham tersebut undervalue dan investor sebaiknya membeli saham tersebut. Yang ketiga, jika nilai pasar
sama dengan nilai intrinsik, berarti saham tersebut fair price dan investor bisa menahan saham tersebut. Ada dua pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Yang pertama, ada pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Yang kedua, pendekatan rasio harga terhadap earning. Untuk materi pendekatan nilai sekarang dan pendekatan rasio harga terhadap nilai sekarang akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan mengenai analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pendekatan nilai sekarang dan juga pendekatan rasio harga terhadap earning. Lanjut aja langsung kita ke Saudara Achar, kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi ini. Pendekatan nilai sekarang. Pendekatan nilai sekarang menganalisis harga saham berdasarkan harga saham ini adalah sama dengan persen value arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham. Asumsinya adalah hanya dividen yang diterima secara langsung dari perusahaan, sehingga metode perhitungan yang menggunakan dividen disebut dividen discount model, DDM. Proses penilaian saham, estimasi aliran kas saham di masa depan, estimasi tingkat return yang disyaratkan, mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan. Nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Model diskonto dividen. Model ini untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Atmaja 2001 menyebutkan bahwa dividen diskon model dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Dividen diskon model DDM dengan dividen tidak bertumbuh zero growth untuk perusahaan yang diperkirakan akan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang stabil selama jangka waktu tak terbatas di masa depan. Keterangan PO nilai saham saat ini, D1 dividen saat ini, dan R return yang diharapkan. Untuk rumusnya PO sama dengan D1 dibagi R. Contoh, misalkan saham A menawarkan dividen tetap sebesar 800, tingkat return yang disyaratkan investor adalah 20%. PO sama dengan 800 per 20% sama dengan 4.000. Nilai saham A 4.000. B. Dividen discount model. Pertumbuhan konstan. Dividen di masa depan memiliki pertumbuhan yang normal. Langkah-langkah untuk menghitung nilai intrinsik saham menggunakan dividen discount model, yaitu menghitung tingkat pertumbuhan saham diharapkan dengan rumus G sama dengan ROE kali 1 min DPR. Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan R. R sama dengan D1 per PO plus G. Menghitung estimasi dividen yang diharapkan D2 sama dengan D1 1 tambah G. Menghitung nilai intrinsik dengan menggunakan metode dividen discount model constant growth. PO sama dengan D1 per R kurangi G. Contoh, misalkan PT Omega membayarkan dividen 1.000 per tahun. Pertumbuhan dividen direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang disyaratkan investor sebesar 15% dan harga pasar saham PT Omega saat ini adalah 10.000. PO sama dengan 1.000 1 tambah 0,05 per 0,15 kurangi 0,05 sama dengan 1050 per 0,10 sama dengan 10,50.
C. Dividen diskon model bertumbuh secara tidak konstan. Dividen saham biasa suatu perusahaan tidak konstan tapi berubah sesuai dengan daur hidup perusahaan tersebut. Husdan 2002. Dalam mengemukakan penggunaan model pertumbuhan bertahap didasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan laba perusahaan tidaklah akan tinggi terus. Apabila industri tempat suatu perusahaan beroperasi telah berubah dari tahap pertumbuhan ke tahap kedewasaan, maka pertumbuhan laba juga akan menurun. Baik, terima kasih materi dari saya. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Lisna tentang menentukan return yang disyaratkan. Kepada Lisna, disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Syakri selaku moderator. Dan di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bagaimana cara kita untuk menentukan return yang diisyaratkan. Nah, seperti yang kita ketahui mengenai tingkat pengembalian yang diisyaratkan itu merupakan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan, yang diperlukan untuk mendorong investor dalam membeli suatu saham dengan mempertimbangkan risikonya. Dan yang perlu diperhatikan di bawah ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan itu merupakan tingkat minimum yang diperlukan untuk mendorong pengembalian. Selain itu juga tingkat pengembalian, tingkat kapitalisasi, dan tingkat diskonto yang diisyaratkan itu dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, kita dapat berkonsentrasi pada perkiraan dividen masa depan perusahaan dan juga tingkat pengembalian yang diperlukan. Tingkat return yang diisyaratkan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam model diskonto dividen. Nah, dalam hal ini, tingkat return yang diisyaratkan ini merupakan suatu tingkat return minimal yang diharapkan seorang investor sebagai bentuk kompensasi atas risiko karena mereka telah bersedia gitu untuk berinvestasi. Selain itu juga untuk berinvestasi pada aset yang berisiko, investor juga akan memberikan suatu syarat atau mensyaratkan gitu akan adanya tambahan return sebagai premi. Dari hal itu kita dapat merumuskan K sama dengan tingkat return bebas risiko ditambah premi risiko. Next. Sebagai contoh, di sini pada tahun 2003 tingkat bunga 3 bulan SBI adalah sekitar 8,15%. Sedangkan tingkat bunga per tahun untuk deposito di bank BUMN itu sekitar 10%. Oke, kita di sini menganggap tingkat return bebas resikonya itu kita pilih 10%. Terus juga kita anggap investor di sini menentukan 3% itu sebagai premi risikonya gitu untuk berinvestasi di saham telekomunikasi Indonesia. Nah, terus berapakah tingkat return yang diisyaratkan seorang investor gitu untuk bersaham di telekomunikasi Indonesia? Untuk jawabannya di sini kita masukin dari si rumus tadi. K itu tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi dalam hal ini di investasi Indonesia dengan rumus yang tadi teh tingkat return bebas risiko. Nah, tingkat return bebas risikonya di sini di soal itu 10%. Terus juga kita tambah dari premi risikonya di sini kita anggap 3%. Jadi secara keseluruhannya itu 13%. Selain dengan rumus persamaan, ada cara lain pula gitu untuk menentukan tingkat return yang diisyaratkan, yaitu dengan menggunakan model CAPM. Nah, model CAPM ini itu dapat digunakan untuk menentukan biaya modal sendiri berdasarkan risiko sistematis suatu investasi. Maaf. CAPM mengasumsikan bahwa investor menginginkan pengembalian tambahan untuk menanggung risiko tambahan yang tidak dapat dihindari. Boleh ke slide sebelumnya enggak? Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Di sini dari rumus CAPM itu ada K sama dengan KRF ditambah beta dalam kurung KM dikurangi KRF. Untuk keterangannya,
K di sini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi, kemudian untuk KRF itu tingkat pengembalian atau suku bunga dari bebas resikonya, serta beta di sini dari investasinya, dan juga KM dari tingkat pengembalian yang diharapkan dari market. Serta ada KM dikurangi KRF itu premi risiko. Ada satu contoh soal ya penggunaan CAPM untuk menentukan tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk saham Eka Dharma Ted Industri adalah sebagai berikut. Pada tahun 2003, investor memutuskan bahwa premi risiko pasar saham di BEJ atau Bursa Efek Jakarta adalah KM dikurangi KRF, yang berarti premi risikonya itu 6%. Kemudian beta saham Eka Dharma Type Industri ini atau EKAD di periode 198 hingga 2002 itu diestimasikan sebesar 0,756. Nah, dengan tingkat pengembalian bebas risikonya itu sebesar 10%. Maka tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk saham EKAD ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus CAPM-nya sebagai berikut. K atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi di Eka Dharma Tech Industri itu sama dengan 10% dari KRF atau tingkat pengembalian suku bunganya 10%, kemudian dari beta dalam kurung KM per KRF-nya itu 0,756 dikali 6%. Jadi kita bisa dihitung-hitung dan menghasilkan sebesar 15,292. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi lebih lanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lisna. Next, untuk selanjutnya, tentang menentukan tingkat pertumbuhan akan dijelaskan oleh Saudara Ananda Zulkarnain. Kepada Saudara Ananda Zulkarnain, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saki selaku moderator yang mana telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, di mana materi ini berkenaan dengan menentukan nilai pertumbuhan. Nah, mana analisis sekuritas dan investor tidak dapat dengan mudah menggunakan tingkat pertumbuhan saat ini ataupun masa lalu untuk memproyeksikan pertumbuhan di masa yang akan datang. Namun, dengan memahami tingkat pertumbuhan masa lalu dan saat ini, baik itu tingkat pertumbuhan perusahaan, industri atau perekonomian, analisis sekuritas dan investor dapat lebih mudah memprediksi tingkat pertumbuhan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Salah satu metode dengan memanfaatkan laba perusahaan. Di mana tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE dikali retention ratio, atau bisa juga dengan tingkat pertumbuhan berkelanjutan sama dengan ROE dikali 1 dikurangi payout ratio, di mana ROE ini sama dengan laba bersih ataupun ekuitas. Next. Nah, untuk contohnya itu diasumsikan seperti ini. Contohnya sebuah perusahaan dengan return of equity atau ROE sebesar 10%. Nah, dari proyeksi diketahui bahwa laba per lembar sahamnya itu atau earning per share atau IPS sebesar Rp500 dan dividen per lembar saham atau dividen per share sebesar Rp200. Nah, pertanyaannya, berapakah rasio tingkat laba ditahan dan tingkat pertumbuhan berkelanjutannya? Nah, jawabannya adalah dividen payout perusahaan adalah 200 dibagi 500, di mana 500 sama dengan 0,4 atau 40%. Nah, maka rasio tingkat laba ditahannya adalah 1 dikurangi 0,40, di mana satu ini diambil dari hitungan 100%. Nah, 0,40 itu jadi 40% atau hasil perhitungan sebelumnya sama dengan 0,60 atau 60%. Nah, dengan demikian tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah 10% dikali 60%. Maka hasilnya adalah 0,40 dikali 60% sama dengan 24% atau 0,24. Next. Nah,
di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai penerapan model diskonto dividen. Sebentar. Penerapan model diskonto dividen ini adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menilai harga saham yang mana mengambil kira-kira nilai dividen yang diharapkan di masa depan. Nah, jadi metode ini berasal dari konsep bahwa nilai saham merupakan sekumpulan dari nilai dividen yang diharapkan di masa depan, dikalikan dengan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Nah, bagaimana sih cara kerja penerapan dari model diskonto dividen ini? Nah, ini ada 5 langkah ataupun dapat dikelompokkan menjadi beberapa langkah di mana terbagi menjadi 5. Di mana yang pertama itu yaitu menghitung tingkat pertumbuhan dividen atau G, di mana tingkat pertumbuhan dividen ini merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai intrinsik saham, di mana tingkat pertumbuhan dividen dapat dikalkulasi dari data dividen yang terima perusahaan sebelumnya. Nah, yang kedua itu menentukan estimasi dividen yang diharapkan di masa depan. Nah, jadi estimasi dividen yang diharapkan di masa depan ini dapat dikalkulasi dari data dividen yang diterima perusahaan sebelumnya dan tingkat pertumbuhan dividen. Nah, untuk selanjutnya itu menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan atau required rate of return, di mana tingkat pengembalian ini adalah faktor yang menentukan nilai intrinsik saham, di mana tingkat pengembalian yang diharapkan dapat dikalkulasi dari data harga saham pasar dan juga tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor. Nah, yang keempat yaitu menghitung nilai intrinsik, di mana nilai intrinsik saham ini dapat dikalkulasi dengan rumus diskonto dividen yang menghitung nilai saham sekarang dengan menghitung aliran dividen yang diharapkan di masa depan dan juga mendiskontokan nilai dengan tingkat harga diskonto. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu membandingkan nilai intrinsik dengan nilai saham. Setelah menghitung nilai intrinsik saham, investor dapat membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham tersebut. Nah, jika nilai intrinsik lebih tinggi dari nilai pasar, maka saham tersebut dapat disebut sebagai saham yang undervalued. Sedangkan jika intrinsik lebih rendah dari nilai pasar, maka saham tersebut dapat disebut sebagai saham overvalued. Nah, penerapan model diskonto dividen ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Contohnya seperti yang disebutkan sebelumnya, yakni seperti model pertumbuhan konstan, model pertumbuhan nol, dan model pertumbuhan supernormal. Nah, setiap pendekatan ini memiliki asumsi berbeda-beda tentang pertumbuhan dividen yang akan terjadi. Nah, selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi penerapan model diskonto dividen ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman personal dan judgement yang mempengaruhi analisis penilaian saham. Nah, selanjutnya, model diskonto dividen yang dapat diperluas dengan mempertimbangkan pertumbuhan dividen dengan cara mengestimasi tingkat pertumbuhan atau G. Nah, selanjutnya G ini dapat diestimasi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan yang telah dibahas sebelumnya atau tingkat pertumbuhan perekonomian. Sedangkan K dapat ditentukan dengan menggunakan CIPM. Next. Gimana? Sudah selesai presentasinya? Belum, Pak, ada materi selanjutnya. Belum, Pak. Mohon maaf, ini ada trouble. Mungkin soal share screen si PPT-nya. Mohon maaf, Pak. Mau diperbaiki dulu.
Baik, mohon maaf Pak, sebelumnya ada gangguan atau trouble dari segi penyajian share screen PPT-nya. Saya lanjutkan materi mengenai materi barusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali selanjutnya yaitu contoh penerapannya. Nah, sebagai contoh pada tahun 2003, PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) memberikan dividen seharga 331 per lembar sahamnya. Nah, besarnya dividen Rp331 ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, model pertumbuhan nol mengasumsikan bahwa dividen tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Asumsikan bahwa investor ingin menerapkan model pertumbuhan nol untuk mengestimasi nilai saham ini. Tingkat return yang diisyaratkan investor adalah 30%. Maka dengan menggunakan model pertumbuhan nol, estimasi nilai saham Telekomunikasi Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, hal ini merupakan nama rumusnya. Lalu sama dengan Rp 331 per 0,13 sama dengan 2.546,15. Nah, di mana Rp331 ini diambil dari dividen seharga Rp331 per lembar sahamnya, lalu 0,13 ini diambil dari 13%, yaitu 13% yaitu tingkat return yang diisyaratkan investor, di mana disimalkan menjadi 0,13 dan 2.546 ini merupakan hasilnya. Nah, bagaimana estimasi harga saham ini jika dibandingkan dengan harga pasarnya pada waktu itu? Nah, yang pertama, pada akhir tahun 2003, saham Telekomunikasi Indonesia diperdagangkan pada harga Rp6.750. Nah, kemudian estimasi harga saham adalah Rp2.546,15, yang mana didapatkan dari penghitungan sebelumnya. Adalah jauh lebih kecil, di mana hal ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga pasarnya seharga 6.750. Nah, contoh ini mungkin memperlihatkan tidak realistisnya model pertumbuhan nol untuk diterapkan pada penilaian saham. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, pada tahun 2003, PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) membagikan dividen seharga yang sama Rp331 per lembar saham. Besar dividen tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002, namun gambaran lebih optimis diperoleh dari tingkat pertumbuhan perekonomian. Nah, pada tahun 2003, tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah sekitar 5%, dan beberapa proyeksi pada tahun mendatang adalah sekitar 6%. Dengan menggunakan G sama dengan 6% dan tingkat return yang diisyaratkan investor K sama dengan 30%, berapakah nilai saham Telekomunikasi Indonesia? Nah, nilai saham Telekomunikasi Indonesia itu yakni sebagai berikut. PO sama dengan Rp331 ditambah, mohon maaf, Rp331, di mana Rp331 ini diambil dari harga dividen per lembar sahamnya, lalu di dalam kurung 1 ditambah 0,06, di mana 1 ini diambil dari kalkulasi 100% ditambah 0,06. 0,06 ini diambil dari G sama dengan 6%, lalu dibagi 0,13 dikurangi 0,06, di mana 0,13 ini diambil dari K sama dengan 13%, lalu 0,06-nya sama seperti tadi, diambil dari G 6%. Nah, di mana hasilnya itu seharga Rp5.012,29. Nah, untuk analisisnya itu dibandingkan dengan harga 2.546,15 dari estimasi dengan model pertumbuhan nol yang dihitung sebelumnya yang saya jelaskan, model pertumbuhan konstan memberikan estimasi harga seharga Rp5.012,29 yang lebih mendekati harga pasar, yakni Rp6.750
pada akhir tahun 2003. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, G dapat diestimasi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan berkelanjutan dan K ditentukan dengan CAPM, di mana next. Baik. Berikut adalah data pada tahun 2003 yang digunakan untuk menilai saham Eka Dharma TEP Industri. Nah, di mana dividen per lembar sahamnya itu seharga 10%, 10 rupiah, mohon maaf. Dividen payout ratio yaitu 10,3%, lalu ROE-nya 8,72%, return aset bebas risikonya 10%, beta sahamnya 0,756, lalu premi risiko pasarnya sebanyak 6%. Nah, dengan menggunakan CPM, tingkat return yang dihasilkan ini dihasilkan yakni 10% ditambah 0,756 dikali 6%, di mana 10% ini diambil dari return aset bebas risikonya, lalu 0,756 ini diambil dari beta saham, lalu dikali 6% diambil dari premi risiko pasarnya, di mana dihasilkan 15,292%. Sedangkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan adalah 0,0872 dikali 1 dikurangi 0,103 sama dengan 0,0782 atau 7,82%. Nah, di mana dengan demikian nilai saham Eka Dharma TEP Industri adalah didapat PO sama dengan 10 rupiah, di mana 10 rupiah ini diambil dari dividen per lembar sahamnya, lalu dikali 1 ditambah 0,0782, di mana 1 ini dihitung dari 100% ditambah 0,0782 didapat dari hasil penghitungan tingkat retailnya, lalu dibagi 0,15292 diambil dari tingkat retail sebelumnya dikurangi 0,0782 sama dengan 144,3 rupiah. Nah, nilai saham ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga 105 pada akhir tahun 2003. Ya. Hal ini menyarankan bahwa saham Eka Dharma TEP Industri adalah undervalued berdasarkan model pertumbuhan konstan. Nah, baik, terima kasih. Mungkin demikian pembahasan yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Julkarnaen yang sudah menjelaskan. Selanjutnya adalah pendekatan price earning ratio. Akan dijelaskan oleh Saudari Tasya. Kepada Tasya, disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pendekatan price earning ratio. PER merupakan ukuran yang paling banyak digunakan oleh investor untuk menganalisis apakah investasi yang dilakukan menguntungkan atau merugikan. PER bermanfaat untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba per sahamnya. Terdapat 3 variabel yang turut menentukan besaran price earning ratio, yaitu yang pertama, rasio pembayaran dividen, yang kedua, tingkat keuntungan yang dikehendaki, dan yang ketiga, tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share. Semakin besar price earning ratio suatu saham, maka harga saham tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi price earning ratio adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pertumbuhan laba semakin tinggi, maka semakin tinggi pula price earning ratio apabila faktor-faktor lainnya sama. Yang kedua, dividen payout rate merupakan perbandingan antara dividen per share dan earning per share. Jadi, perspektif yang dilihat adalah pertumbuhan dividen per share terhadap pertumbuhan earning per share. Dan yang ketiga yaitu deviasi tingkat pertumbuhan. Investor dapat mempertimbangkan rasio tersebut guna memilah-milah saham, mana yang nantinya dapat memberikan keuntungan yang besar di masa yang akan datang.
Perusahaan dengan kemungkinan pertumbuhan yang tinggi biasanya mempunyai price earning ratio yang besar. Perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah biasanya memiliki price earning ratio yang rendah. Di samping itu juga dapat berarti bahwa semakin besar price earning ratio memungkinkan harga pasar dari setiap lembar saham akan semakin baik, demikian juga sebaliknya. Nah, dalam pendekatan PER atau disebut juga pendekatan multiplier, investor menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Nah, rumus untuk menghitung PER yaitu harga saham dibagi earning per lembar saham. Sebagai contoh, misalnya harga saham DX saat ini adalah 10.000 per lembar, dan tahun ini perusahaan memperoleh earning sebesar 900 juta rupiah. Jumlah saham beredar saat ini adalah 900.000 lembar saham. Nah, dari data tersebut kita bisa menghitung PER dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghitung earning per lembar saham DX. Earning per lembar yaitu earning perusahaan dibagi jumlah saham beredar, yaitu 900 juta rupiah dibagi 900.000 sama dengan 1.000 per lembar saham. Selanjutnya yaitu menghitung PER dengan menggunakan rumus PER sama dengan 10.000 dibagi 1.000 sama dengan 10 kali. Jadi PER earning perusahaan per saham DX adalah 10 kali. Artinya untuk memperoleh Rp1 dari earning perusahaan DX, investor harus membayar Rp10. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya yang sudah menjelaskan tentang price earning ratio. Selanjutnya akan dibahas pendekatan penilaian saham lainnya yang akan dijelaskan oleh Wilma. Kepada Wilma, disilakan. Baik, terima kasih kepada Syaki yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, sekarang tadi setelah pendekatan diskonto dividen dan pendekatan price to earning ratio, sekarang ada pendekatan penilaian saham lainnya, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada price to book value atau PBV, kemudian yang kedua ada price to cash flow ratio atau PCFR, dan yang ketiga ada economic value added atau EVA. Ini maaf ya, ini ada salah pengertian. Oke, next. Yang pertama ada price to book value atau PBV. Nah, price to book value itu adalah gambaran dari hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham, di mana nilai pasar suatu saham itu haruslah mencerminkan nilai bukunya. Nah, secara umum saham itu akan dianggap mahal apabila nilai PBV-nya itu lebih dari 1, karena mencerminkan harga saham yang melampaui nilai buku perusahaan. Tapi sebaliknya, saham itu akan dianggap murah apabila nilai PBV-nya itu kurang dari 1, sehingga saham tersebut menjadi incaran banyak investor. Namun yang perlu diketahui bahwa PBV kurang dari 1 tidak selalu menunjukkan bahwa saham tersebut murah atau undervalue. Dan sebaliknya gitu, ada kemungkinan bahwa nilai PBV yang rendah itu disebabkan oleh banyaknya utang perusahaan atau karena prospek perusahaan di masa depan yang dianggap kurang baik. Nah, di sisi lain, saham dengan nilai PBV yang di atas 1 tidak selalu berarti bahwa saham tersebut itu overpriced atau mahal. Bisa saja PBV di atas 1 itu menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang baik. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik umumnya akan memiliki rasio PBV mencapai di atas 1 yang menandakan bahwa nilai pasar saham itu lebih besar dari nilai bukunya. Nah, secara matematis, price to book value dapat dihitung menggunakan rumus PBV sama dengan market price per share dibagi dengan book value per share. Adapun untuk mencari nilai book value per share-nya itu dapat diperoleh melalui rumus common equity dibagi dengan share outstanding. Next. Dalam konteks ini tentu terdiri dari beberapa komponen. Ada di sini ada nasi kotak, kemudian juga kudapan ya untuk snack pagi turut dengan spesifikasi tentu atau jumlah sebanyak 2.100, satuannya box harganya 40.000, sehingga totalnya di sini 84 juta. Ya, dan sumber informasinya berasal dari CPE, yang mana dalam konteks ini yang dipilih adalah harga penawaran termurah gitu ya, terendah. Demikian juga untuk kudapan ini 2.100, satuannya box 20.000 rupiah ya, harga satuannya. Kemudian totalnya adalah 42 juta. Sehingga
secara keseluruhan jumlahnya adalah 126 juta rupiah. Nah, mengenai informasi data yang digunakan tentu untuk menyusun harga perkiraan ini berdasarkan pada harga penawaran yang paling rendah, ya, di samping juga tentu Mohon Bapak, aku ini boleh dilanjut kembali suaranya. hitungannya di sini jumlah. Silakan dilanjut. Ya, demikian. Silakan dilanjut. Ya, baik. Di sini ada contoh perhitungan dari price to book value berdasarkan laporan keuangan tahunan BBRI tahun 2021 diperoleh data sebagai berikut. Nilai ekuitasnya itu sebesar 288,73 triliun rupiah. Kemudian harga saham per lembarnya itu sebesar Rp4.550.000 per 25 Februari 2022. Kemudian jumlah saham yang beredarnya itu sebanyak 158 miliar. Nah, untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. Pertama-tama kita mencari dulu book value per share-nya, yaitu 288,73 triliun rupiah dibagi 158 miliar. Hasilnya yaitu Rp1.827 atau dibulatkan menjadi Rp1.828. Nah, kemudian price to book value-nya yaitu Rp4.550 dibagi dengan Rp1.828. Hasilnya 2,49. Nah, hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai PBV saham BBRI itu sebesar 2,49. Sebagai investor, mungkin akan menganggap bahwa angka tersebut cukup tinggi atau overvalue. Namun ketika kita membandingkan dengan rata-rata PBV industri perbankan yang mencapai 2,1 berdasarkan data Stockbit per Maret 2022, serta mempertimbangkan kinerja positif Bank BRI yang konsisten dalam mencatatkan laba bersih, PBV 2,4 ini tuh akan dianggap wajar untuk saham BBRI. Next. Yang kedua ada price to cash flow ratio atau PCFR. Nah, price to cash flow ratio adalah penilaian investor atas saham perusahaan yang didasarkan pada nilai aliran kas perusahaan. Nah, rasio price to cash flow yang tinggi atau lebih satu mencerminkan penilaian yang lebih tinggi terhadap kas perusahaan oleh investor di pasar saham. Sementara rasio price to cash flow yang rendah atau kurang dari satu mencerminkan penilaian yang lebih rendah terhadap kas perusahaan. Nah, secara matematis, untuk menghitung PCFR ini tuh menggunakan rumus price per share dibagi dengan cash flow from operation per share. Untuk mencari cash flow from operation per share menggunakan rumus operating cash flow dibagi dengan number of outstanding shares. Next. Contoh untuk perhitungan dari PCFR, diketahui bahwa price per share GJTL yaitu sebesar Rp700. Nah, berdasarkan laporan keuangan GJTL audit tahun 2017, diperoleh data sebagai berikut. Laba bersih sebesar Rp45 miliar, kemudian earning per share-nya sebesar Rp12,9 per lembar saham, operating cash flow-nya sebesar Rp738,8 miliar, dan jumlah sahamnya sebanyak 3.485 miliar. Untuk menjawabnya, kita mencari dulu cash flow from operation per share, yaitu Rp738,8 miliar dibagi dengan 3.485 miliar lembar. Hasilnya Rp212. Nah, kemudian kita mencari PCFR-nya, yaitu Rp700 dibagi dengan Rp212. Hasilnya 3,3. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa rasio harga terhadap arus kas atau PCFR perusahaan tersebut yaitu sebesar 3,3 kali, yang berarti investor berani membayar Rp3,3 untuk setiap Rp1 kas yang dihasilkan oleh perusahaan. Next. Yang ketiga yaitu Economic Value Added atau EVA. Nah, tujuan utama dari penerapan metode Economic Value Added adalah untuk mengevaluasi kinerja investasi perusahaan sambil memperhatikan kepentingan dan harapan para pemberi dana, termasuk kreditur dan para pemegang saham. EVA ini tuh mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah atau value added bagi perusahaan. Asumsinya adalah apabila kinerja manajemen baik atau efektif, dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan, maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan.
Kondisi EVA yang positif mencerminkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat modal yang menunjukkan kemampuan dari manajemen dalam menciptakan nilai kekayaan perusahaan atau pemilik modal. Sebaliknya, kondisi EVA negatif menunjukkan adanya penurunan nilai kekayaan. Secara matematis, EVA suatu perusahaan itu dapat dituliskan sebagai berikut. EVA sama dengan EBIT dikali 1 dikurangi pajak dikurangi dengan modal operasi dikali presentasi biaya modal setelah pajak. Next. Ini ada contoh perhitungan untuk EVA untuk perusahaan ABC dalam ribuan rupiah. EBIT pada tahun 2005 yaitu sebesar 200.000, kemudian pada tahun 2006 sebesar 250.000. Kemudian pajaknya baik untuk 2005 dan 2006 sebesar 25%. Nah, kemudian kita mencari EBIT dikali 1 dikurangi pajak, yaitu berarti untuk tahun 2005, 200.000 dikali 1 dikurangi 25%, hasilnya itu 150.000. Kemudian untuk yang tahun 2006, 250.000 dikali 1 dikurangi 25%, hasilnya sebesar 187.500. Kemudian modal operasi pada tahun 2005 sebesar 1.600.000 dan pada tahun 2006 sebesar 1.500.000. Dan biaya modal setelah pajak dalam bentuk persen untuk tahun 2005 dan 2006 sebesar 10%. Maka biaya modal dalam rupiah yaitu modal operasi dikali dengan biaya modal setelah pajak dalam persen. Jadi untuk tahun 2005 1.600.000 dikali 10% hasilnya 160.000. Kemudian pada tahun 2006 1.500.000 dikali dengan 10% hasilnya 150.000. Nah, untuk EVA-nya berarti EBIT dikali 1 dikurangi pajak itu dikurangi dengan biaya modal dalam rupiah. Maka untuk tahun 2005, 150.000 dikurangi dengan 160.000 hasilnya adalah negatif 10.000. Dan untuk 2006, 187.500 dikurangi dengan 150.000 hasilnya adalah 37.500. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan yang positif dari tahun 2005 ke tahun 2006. Pada tahun 2005, EVA perusahaan ABC ini tuh bernilai negatif sebesar Rp10.000 yang menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu belum cukup untuk menutupi biaya modalnya. Namun pada tahun 2006, EVA perusahaan ABC meningkat menjadi Rp37.500, menandakan bahwa perusahaan telah mampu menghasilkan laba yang melebihi biaya modalnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun yang dapat menjadi pertimbangan positif dalam penilaian saham. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wilma. Selanjutnya akan ada analisis kasus yang akan dijelaskan oleh Restina. Kepada Restina, silakan. Baik, terima kasih kepada Saki yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan analisis kasus. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan oleh PAU 2021 mengenai analisis data yang dilakukan terhadap saham perusahaan yang terdapat dalam indeks LQ45 tahun 2015 sampai 2018 diperoleh kesimpulan yang pertama berdasarkan penilaian harga wajar saham menggunakan pendekatan price earning ratio terdapat 5 saham perusahaan yang berada dalam kondisi undervalue, yaitu saham dengan kode KRA, ASII, SCMA, UNTR, dan UNVR. Hal ini terlihat dari nilai instruksi saham-saham tersebut berturut-turut sebesar Rp4.294 sampai Rp45.555, lebih besar daripada harga pasar saat ini yaitu sebesar Rp3.950, Rp6.925, Rp1.410, Rp21.525, dan Rp42.000, sedangkan 3 perusahaan lainnya berada dalam kondisi overvalued, yaitu saham BBCA, ICBP, dan INDF. Hal ini terlihat dari nilai instruksi ketiga saham tersebut berturut-turut sebesar Rp25.944 sampai
Rp458, lebih kecil daripada harga saham saat ini, yaitu sebesar Rp33.425, Rp11.150, dan Rp7.925. Berdasarkan kondisi saham tersebut, maka pengambilan keputusan investasi yang tepat atas saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 dalam membeli saham apabila berada dalam kondisi undervalued dan menjual saham apabila berada dalam kondisi overvalued. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana analisis PER dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan keputusan investasi saham berdasarkan nilai intrinsik saham. Perbandingan studi kasus dan dengan kajian pustaka menunjukkan kesesuaian analisis keputusan investasi saham dengan PER dalam teori penelitian saham. Konsep dasar dalam teori penilaian saham dengan PER adalah bahwa saham dianggap undervalued jika PER-nya lebih rendah dari rata-rata industri atau historis, dan sebaliknya, saham dianggap overvalued jika PER-nya lebih tinggi dari rata-rata industri atau historis. Dengan demikian, analisis PER dapat membantu investor dalam menentukan keputusan investasi saham dengan memperhitungkan nilai intrinsik saham berdasarkan rasio PER. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk seluruh presenter yang telah memaparkan presentasinya. Yang pasti dalam penilaian suatu saham ini tidak ada metode yang paling sempurna. Penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan serta mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham. Dengan pendekatan yang hati-hati dan investor dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam pasar saham. Untuk itu, Bapak ini apakah langsung menjawab pertanyaan atau dipersilakan untuk Baik. materi itu dulu? Baik ya. Maaf Saki ya. Ya, Jadi baik, Pak. gini, terima kasih ya dua kelompok ini sudah mempresentasikan makalahnya dengan baik gitu ya. Dan nampaknya ini waktu kita sudah habis gitu ya. Karena hari Jumat juga ini ya. Jadi jawabannya nanti silakanlah dijawab di chat WA aja ya nanti ya. Kalau ada tanya jawab begitu ya. Karena waktu yang sangat terbatas, sedikit saja mungkin perlu saya highlight ya dua materi ini. Dua materi ini sangat penting tentunya ya. Terkait dengan penilaian obligasi misalnya ya. Untuk penilaian obligasi tadi sudah disampaikan ya oleh para penyaji ya bahwa nilai obligasi itu rentan sekali dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku. Jadi ketika tingkat bunga yang berlaku lebih tinggi daripada kupon yang dijanjikan oleh obligasi tersebut, ada kecenderungan harga obligasi itu turun. Mengapa? Nah, ini yang dipengaruhi adalah mekanisme pasar ya, permintaan penawaran daripada obligasi itu sendiri. Jadi akan cenderung investor itu lebih memilih tentu deposito dibanding dengan obligasi gitu ya, kalau tingkat bunganya naik gitu ya, tingkat bunga bank yang berlaku itu naik. Demikian sebaliknya, ketika tingkat bunga bank turun, ada kecenderungan obligasi itu naik gitu ya, atau dengan kata lain para investor akan mengalokasikan dananya ke obligasi gitu ya. Nah, adapun untuk penghitungan ya, baik itu yield to call, yield to maturity dan lain sebagainya, Anda bisa memanfaatkan EZ kalkulator ya. Di dalam EZ kalkulator itu ada bond kalkulator ya. Jadi bisa dilihat lah ya, di sana ada kalau kita klik gitu ya untuk menentukan berapa nilai obligasinya, kemudian untuk yield to call, yield to maturity tinggal diklik aja yang more gitu ya di sudut kanan atas gitu ya. Nah, itu untuk obligasi. Untuk penilaian saham ini tentu sangat penting juga ya bagi para investor di dalam konteks memutuskan apakah dia cenderung misalnya membeli ya, buy gitu ya. Apakah menunda dulu, hold dulu, apakah sales gitu. Buy, hold, and sales. Ini tentu keputusan para investor yang harus dilakukan ya dalam konteks saham ini. Tadi sudah dijelaskan ya
Di dalam studi kasus apalagi sudah sangat jelas begitu ya bahwa untuk menentukan nilai intrinsik saham ini ya banyak pendekatan yang bisa diberlakukan ya, bisa pendekatan present value, bisa pendekatan fair ataupun pendekatan yang lainnya ya seperti EVA dan lain sebagainya. Nah, di sini tentunya ya intinya adalah dalam konteks keputusan investasi buy, hold, and sells, tentu para investor bisa membandingkan dengan nilai pasarnya. Ketika nilai pasar lebih besar dibanding dengan nilai intrinsiknya, maka itu disebut sebagai overvalue. Artinya saham tersebut mahal. Kalau mahal berarti ya dalam konteks ini ketika kita hold ya, ketika kita memiliki saham yang bersangkutan berarti kita bisa menjual, gitu ya. Demikian sebaliknya. Ketika misalnya kita tidak memiliki saham tersebut, jangan dulu beli karena harganya mahal gitu, ya. Oke. Nah, untuk kondisi undervalue tentunya ya ketika harga pasar saham itu lebih rendah dibanding dengan nilai intrinsiknya. Nah, ini menandakan bahwa saham tersebut murah. Ketika kita belum memiliki, kita bisa buy. Gitu ya. Tapi ketika kita sedang memiliki, jangan sekali-kali sales ya, jangan dulu dijual. Hold dulu aja. Gitu ya, menunggu sampai dengan recovery dalam artian saham tersebut naik. Tapi ada tapi ya, ada tapi. Ketika misalnya ada kecenderungan harga saham itu terus menurun begitu ya, suspennya terus menurun begitu ya, maka dalam konteks ini lebih baik kita menggunakan semacam strategi cut loss dalam artian jual saja gitu ya supaya kerugiannya tidak terlalu menurun. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini ya tentunya untuk penilaian saham ini sangat penting ya bagi perusahaan tentu ya bagi investor ya di dalam konteks keputusan investasinya. Ini tentu ya penilaian saham seperti ini ini membandingkan tentu antara analisis fundamental dengan analisis taktikal ya. Nanti kita akan berbicara ya minggu depan mungkin dan selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan pendekatan atau analisis perusahaan maupun juga analisis teknikal. Ya, lebih lanjutnya ya. Jadi untuk sementara ini penilaian saham di sini lebih menekankan pada nilai intrinsik dibandingkan dengan harga pasarnya gitu. Begitu ya. Saya kira itu saja barangkali ya untuk mohon maaf ya tidak ada diskusi di room Zoom ini ya karena waktu yang sudah habis gitu ya, sudah tidak memungkinkan ya. Maka sudah barang tentu ya untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja dan sekali lagi terima kasih ya kepada semuanya yang sudah mempresentasikan baik itu untuk penilaian obligasi maupun juga untuk penilaian saham ya. Demikian kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya apabila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih ya, wabarakatuh. Pak.